pernah dengar nggak Pak Deddy Mulyadi bilang Duda itu keren kalau misalkan bupati, gubernur, presidennya Duda, berarti kan tidak ada apa tidak repot pengawalnya, lalu tidak ada biaya tambahan, tidak ada kerepotan yang harus double 2 kali lipat. Jadi Kang Deddy Mulyadi mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda gitu. Untungnya apa sih kalau nggak punya ibu negara? Jangan dilihat ruginya aja gitu. Eh, Negara hemat, negara tidak repot, lalu negara juga bisa menganggarkan itu untuk yang lain katanya biaya untuk ibu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-temannya tamu ini. Saya punya tamu yang sangat spesial, Wong Batak tapi bakso Palembang. Ibu Irma Natalia Huta Barat. Apa kabar, Mima? Kabar baik sayang, seneng nih yang diundang. Thank you, thank you. Oke, waktu Ibu Irma sangat terbatas karena beliau ini sekarang sudah bertambah menjadi orang penting. Ah, Penting, saking pentingnya itu penting, ya kan? Menjadi inner circle-nya Prabowo Subianto dan eh istana lah sebentar lagi ya. Oke, saya ini cuma juru bicara TKN, Dewan Penasehat spokesperson. TKN, Dewan Penasehat PSI, dan juru bicara. Jadi yang tampil memang harus memberitakan visi dan misi dari 02. Gitu Ibu Weni. Oke, baik Mima. Ini kebiasaan manggil Mima ya. Iya, Jadi Pak. eh kita nih kepengen tahu masyarakat banyak ya setelah nomor 02 atau Pak Prabowo Subianto terpilih dan juga tentu pasangannya adalah Gibran. Oke lah, taruhlah belum resmi, tapi kan ya quick count, real count juga sudah menunjukkan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang, kita mau ngomongin yang lain daripada yang lain. Kalau soal hasil quick count kayak kayak gitu sudah lah ya, kita udah tahu ya, Bosen. ya kan? Yang kita kepengen tahu, siapakah nanti yang menjadi ibu negaranya Pak Prabowo Subianto? Kalau di Amerika kita tahu dengan istilah the First Lady of United States ya atau PLOTUS ya kan. Yang paling pertama itu ada siapa ya? Lady Washington ya kalau nggak salah ya. Martha Washington dan kemudian ada beberapa nama yang sudah sangat terkenal gitu ya. Nah, di Indonesia tuh kalau ikon ibu negara tuh kan tentu ada pada Ibu Tien Soeharto dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, sementara posisi Pak Prabowo Subianto ini kan sekarang boleh dibilang single ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri menurut kelaziman gitu ya, seperti apa sih Mima sebaiknya atau sekarang belum belum diatur secara jelas ya. Sementara itu penting juga untuk segera dinyatakan gitu ya. Biasalah netizen ini kan suka julid ya. Jadi kita pengen pengen menjawab pengen menjawab keingintahuan netizen nih. Nah, Ibu Irma sebagai spokesperson tentu adalah dengar-dengar seperti apa sih Jadi isu kita di kita sana. ngomong soal ibu negara ya. Ibu negara itu kan sebetulnya gelar tidak resmi ya yang diberikan kepada pasangannya kepala negara. Ya dong. Nah, biasanya kan istri atau suami presiden atau istri atau suami penguasa yang pemegang tampuk pimpinan. Nah, kalau di Amerika, gelar itu juga dipakai untuk pasangan gubernur maupun wali kota, first lady. Kalau kita ini ada ibu negara yang diingat ya tentu saja ada Ibu Fat ya, ada Ibu Sinta Nuriyah, lalu ada Ibu Tien Soeharto dan Ibu Ainun Habibie, lalu Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Iriana Widodo. Saya pikir kalau orang selalu mengingat ibu negara Ibu Tien Soeharto mungkin karena Pak Harto terlalu lama kan sudah 32 tahun berkuasa jadi melekat di ingatan gitu di banyak orang. Sekarang pertanyaannya fungsi dari ibu negara itu penting nggak dalam menjalankan pemerintahan? Kalau secara struktur
sebetulnya tidak masalah apabila presiden tidak memiliki istri. Lalu siapa yang menjadi ibu negara? Nah, sebetulnya kalau tidak menikah atau tidak memiliki istri, presiden itu bisa menunjuk siapa yang akan menjadi ibu negara atau pendampingnya gitu loh. Jadi tidak mesti harus istri dari seorang presiden. Kalau presidennya tidak memiliki istri, dia bisa jadi duda karena meninggal dunia oleh istrinya atau menjadi duda karena perceraian. Namun sebetulnya ibu negara itu lebih kepada sosok ya, sosok atau panutan. Nah, kita pernah dengar kalau ngomong soal Amerika Serikat, ada Clinton, di mana pada waktu itu ibu negaranya ada Hillary Clinton, yang kemudian washing the dirty dishes, dia yang membersihkan semua urusan-urusan skandal dari Presiden Amerika Serikat. Jadi ibu negaranya jadi bumper. Jadi orang mendengar banyak gosip, banyak berita-berita, tapi yang didengar, ibu negaranya ngomong apa sih? Ternyata ibu negaranya ngomong, I'm okay, I'm good. Jadi itu sebetulnya bisa menunjukkan bahwa bagaimana ibu negara itu dianggap jadi pengayom ya, pengayom bagi yang yang membuat bangsa ini bisa mendapatkan sosok seorang ibu. Tapi kalau dari struktur pemerintahan, saya pikir tidak begitu mempengaruhi kok, Wen. Oke, jadi kalau misalkan Pak Prabowo tidak rujuk ya, tidak rujuk dengan Ibu Titi gitu kan ya. Berarti Pak Prabowo akan menunjuk barangkali istrinya Gibran. Bisa Dengar-dengar nggak? bisa jadi, Bisa jadi. Bisa bisa jadi. jadi karena presiden punya hak untuk menunjuk. Nah, makanya jadi ini kan dalam fungsi sebagai seremonial, lalu juga sebagai representasi, sebagai pasangan dari pejabat tertinggi. Jadi seorang presiden berhak menunjuk siapa nanti yang jadi ibu negara. Bisa juga Nyonya Gibran atau bisa orang lain dari misalkan kabinet yang ditunjuk. Itu hak dari seorang presiden. Jadi alternatifnya bukan harus menikah atau bukan harus memiliki istri karena gini, saya sebagai juru bicara, saya tidak punya kewenangan untuk memberikan komentar terhadap apa yang akan dilakukan oleh calon presiden yang akan dilantik bulan November nanti ya kan. Artinya urusan pribadi itu selalu menjadi ranah privasi yang kami dalam hal ini juru bicara tidak merepresentasikan TKN atau Bapak Prabowo Subianto. Jadi kita berdua ini ngobrol sebagai dua wanita atau dua ibu rumah tangga atau dua wanita karir yang memberikan sedikit pikiran ya bahwa sebetulnya kan kalau pernah dengar nggak Pak Deddy Mulyadi bilang duda itu keren kalau misalkan bupati, gubernur, presidennya duda berarti kan tidak ada apa tidak repot pengawalnya, lalu tidak ada biaya tambahan, tidak ada kerepotan yang harus double 2 kali lipat. Jadi Kang Deddy Mulyadi mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda gitu. Untungnya apa sih kalau nggak punya ibu negara? Jangan dilihat ruginya aja gitu. Eh, Negara hemat, negara tidak repot, lalu negara juga bisa menganggarkan itu untuk yang lain katanya biaya untuk ibu negara. Oke, Tapi kan jadi itu kan sedemikian sepraktis berbeda itu juga. ya jadi ya pikirannya karena supaya hemat ya. Jadi saya bilang gini nih, oke, kita bicara soal seorang Pak Prabowo Subianto ya. Kan beliau bilang saya ini sudah mewakafkan jiwa, raga, dan semua harta benda, kepintaran, waktu, apapun yang saya miliki untuk negara. Dan itu saya pikir betul. Sehingga mungkin tidak ada ruang untuk memikirkan romantisme, memikirkan sesuatu yang menjadi tidak lebih tinggi dari kepentingan rakyat. Ngerti nggak? Kalau misalkan kepentingan rakyat ditaruh di atas paling tinggi gitu ya. Kan ada orang bilangnya kenapa tidak rujuk gitu, kenapa tidak ada Ibu Titik yang memang mereka berdua tidak pernah menikah setelah
berpisah. Tapi kan namanya pribadi yang memiliki prioritas, kalau saya melihatnya sekarang ini prioritas Pak Prabowo Subianto itu adalah menjalankan dalam 5 tahun, seandainya diberikan umur dan kesempatan untuk menuju Indonesia emas, karena tidak ada lagi cita-citanya, ngerti nggak? Kecuali kalau belum pernah menikah, belum pernah punya anak, lalu ada cita-cita, aduh saya pengen cita-cita supaya saya harus memiliki seorang istri, kan sudah pernah, beliau sudah ada anaknya juga yang selalu hubungannya kan baik, dipanggil terima kasih kepada anak saya Didi, terima kasih kepada Ibu Titi Soeharto. Nah, kalau saya melihat hal itu sudah nggak jadi prioritas, Wen, sebenarnya kelihatannya ya bagi Pak Prabowo tuh kepentingan negara, tugasnya bisa dijalankan sama menjalankan apa yang sudah dijanjikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi Gitu loh. bisa disimpulkan gini, Mima. Gimana? Eh, nggak ada lagi ruang untuk romantisme gitu ya, Betul, karena betul, ada kepentingan yang jauh di atas itu, yaitu betul, kepentingan untuk negara, untuk betul, rakyat gitu ya. betul. Berarti juga kan, ini kalau saya artikan, eh, Pak Prabowo ini kan tipe pria yang sangat alfa berarti. Ya, Mm-mm, padahal di mana-mana bahkan seorang Bill Clinton pun masih mm-mm, memerlukan tadi kata Mima ya, sosok mm-mm. perempuan yang bisa membersihkan semua piring kotor yang dia Betul, lakukan gitu ya, betul, yang dia betul. yang dia apa ya, apa tadi namanya, piring kotor tadi gitu ya. Nah, berarti memang nggak mungkin lagi untuk menikah untuk romantisme atau untuk apapun itu kisah percintaan. Sementara orang Timur, orang Mm-mm. Indonesia itu ingin sekali melihat sosok ibu negara baru. Nah, Iya, seberapa seberapa pentingnya itu barangkali ya, Mima nanti mungkin tahu lah, dengereng-reng gitu kan kata orang Jawa, tahu bahwa itu menjadi hal yang dibutuhkan. Kita ingin sekali punya ibu negara baru. iya. Kalau dilihatkan itu kan artinya kan keinginan. Tadi kan saya kembalikan. Adakah yang kurang daripada seorang presiden Pak Prabowo Subianto yang sudah mewakafkan semua jiwa raga dan upayanya untuk negara Indonesia ketika presiden kita itu tidak memiliki istri? Ada nggak kurangnya? Sebenarnya kan nggak ada. Kalau dari sisi orang bisa bertemu dengan seorang presiden yang gemoy sekarang ini, semua orang jadi merasa dekat gitu ya kan. Lalu lihat nggak tayangan ibu-ibu pada nangis, ibu-ibu yang cubit pipi, ibu-ibu yang pegang-pegang, tarik-tarik, dan semua itu memerlukan kebesaran hati dan juga stamina yang luar biasa ya kan. Dalam menjalani ini, saya pikir seorang presiden Bapak Prabowo Subianto itu kan memberikan 100% kepada Indonesia, sehingga tidak ada lagi yang bisa memecahkan perhatian atau prioritas beliau. Kalau saya ngelihatnya sih dari sisi positif gitu loh. Kalau ibu negara tadi kan Weni bilang mungkin Ibu Gibran yang akan tampil sebagai representasi dari ibu negara Republik Indonesia. Atau kalau dari sisi seorang perempuan ya, Pak Prabowo kan punya banyak saudara perempuan. Lalu juga beliau hubungannya baik dengan Ibu Titi dan tidak pernah ada gosip atau skandal, sama kayak Pak Widodo, Joko Widodo. Benar nggak? Pak Jokowi itu bersih dari skandal, nggak pernah ada eh, gosip ataupun juga kasak kusuk fitnah yang berhubungan dengan skandal atau affair ya. Pak Prabowo kan juga gitu, benar nggak, Men? Nggak pernah dengar loh kita skandal itu. Jadi kalau saya pikir kita bersyukur. Kalau saya sih hanya ingin mendoakan semoga Pak Prabowo Subianto diberikan kesehatan dan kekuatannya untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Soal ibu negara ada atau tidaknya tidak akan mengurangi dedikasi dan juga pengabdian yang akan diberikan seorang presiden yang mungkin kita akan melihat dilantik sendiri tanpa ibu negara, tapi tidak mengurangi makna dan juga kegembiraan kita sebenarnya. Benar nggak, Wen? Kalau Oke. saya lihat sih, ya
orang kan ada ideal, harus ada bapak, harus ada ibu, ya kan? Tapi saya pikir kita harus belajar melihat dari sisi positifnya. Tidak ada lagi yang lebih prioritas bagi seorang Prabowo Subianto kecuali negeri ini, negara Republik Indonesia. Jadi Oke, dan lagi, itu nomor dan satu. lagi, ya, oke, dan lagi ini ya, tidak akan pernah bisa, kan di mana-mana tuh biasanya istri itu sebagai pemengaruh, apa istilahnya, pembisik utama, Iya, iya. pembisik utama kepada suami kan gitu, untuk urusan yang di luar kenegaraan, tetapi Berhubungan juga. orang tuh selalu berpikir bahwa istri punya peranan yang sangat penting, Iya, membisikkan hal-hal yang iya. kira-kira Pilotok, bisa mengubah. Hah? namanya pilotok. Nanti ngobrolnya di atas bantal kan. Jadi kalau susah Yes, mendekati suami, kita ngomong sama istrinya supaya they can do the pillow talk. yes, Nah, benar itu pilotok. Nah, pillow jadi talk. Seorang Prabowo Subianto nggak akan pernah bisa begitu ya, Mima ya? Enggak. Saya pikir juga saya baru melihat orang yang apa sih pelajaran apa sih yang bisa bisa ditarik dari seorang Prabowo Subianto. Kalau saya melihatnya ada pelajaran mengenai kegigihan, jatuh bangun lagi, jatuh berkali-kali sampai orang nggak percaya kenapa sih kok masih bisa mau maju lagi. Saya pikir itu menunjukkan satu kegigihan, dua fokus, tiga hanya satu-satunya ketua umum dari partai yang dari awal bikin partai tujuannya jelas. Saya mau ikut kontestasi dan saya mau jadi presiden Republik Indonesia. Nah, orang banyak mencemooh ya, katanya dari dulu muda sampai tua, dari dulu kurus sampai gemuk, dari dulu jalan lurus sampai sekarang pincang, dari dulu masih apa gagah, sekarang jalannya tertatih-tatih. Semua hinaan-hinaan itu baik dari fisik, baik dari kesehatan, bahkan ada yang mengatakan kalau nggak salah Sukmawati ya, Soekarno Putri yang bilang, wah nanti yang jadi presiden Gibran nih. Kalau seperti itu sehat apa enggak sih gitu. Nah, saya pikir kita tuh di sini tuh eh, menjadi orang yang enggak fair ya terhadap terhadap perjuangan yang dilakukan dengan gigi. Jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi kalau ada orang yang tahu soal kekalahan, itu namanya adalah Prabowo Subianto. Soal bagaimana jatuh berkali-kali dan bangun lagi, itu adalah kita bisa lihat. Lalu rekonsiliasi, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu rekonsiliasi negara loh, kita nggak ngomong rumah tangga kan, ini kan ditarik nih omongan, kita ngomongin rumah tangga yuk. Saya pikir skopnya tuh udah jauh lebih besar. Yang dibuat itu adalah rekonsiliasi bangsa Indonesia ketika menerima tawaran dari Pak Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan ya kan. Jadi yang namanya rekonsiliasi dan persatuan itu menjadi prioritas persatuan bangsa. Dia rujuk dengan Pak Jokowi walaupun nggak pernah bercerai, tapi maksudnya head to head ya, eh, mau menerima. Nah, saya kok ngelihat lebih banyak positifnya bahwa prioritas bagi seorang Prabowo Subianto adalah negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu sebetulnya rakyatnya harus bahagia karena nggak terpecah. Lalu juga tidak ada yang bisa ya itu tadi masuk lewat kiri dong kalau nggak mempan sama Pak Prabowo masuk lewat ibu Oke, negara atau lewat pasangan. Saya pikir hal-hal seperti itu menjadi kita lihatnya positif lah bahwa oke, seluruhnya seutuhnya seorang presiden Pak Prabowo Subianto itu adalah milik rakyat Indonesia utuh. oke. Jadi Mima bisa saya simpulkan Pak Prabowo tuh deserve ya, patut ya, patut ya. Patut. Dengan segala jatuh bangunnya yang luar biasa, Yes, kali yes. ini memang patut. Pak Prabowo deserve the presidency at this time. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah jatuh bangun yang tidak ada orang lain pernah mengalami jatuh bangun sebanyak sepahit kekalahan yang sangat menyakitkan, bedanya juga sedikit, lalu juga dihina, dicemooh. Saya pikir resilience, ada pelajaran mengenai kegigihan, lalu juga bagaimana tidak menyerah ketika gagal, dan juga kebesaran hati untuk legowo menerima kekalahan. Ada satu hal yang mau saya garis bawahi. Kemenangan ini, kami ini di
juru bicara TKN selalu diajarkan untuk menang tanpa ngasorake. Artinya menang tanpa harus Tanpa merendahkan lawan. Tidak perlu membuli, merendahkan hanya karena kita menang. Nah, kan kalau dilihat saya selama menjadi juru bicara juga akhirnya tahu bahwa kami semua diberitahu untuk tidak membuli balik, tidak memfitnah, tidak melakukan penghinaan atau cemoohan, dan ternyata itu berhasil. Karena rakyat Indonesia kan menyukai kedamaian, semakin dihina semakin besar elektabilitasnya. Jadi saya pikir sebagai politisi, partai-partai politik, atau orang-orang yang berkontestasi juga bisa belajar dari pelajaran ini. Dan selama baik. ini uh, kita nggak pernah loh kontestasi seseru ini. Oke, kalau saya nih udah lama nih jadi temennya Mima ya. Sebenarnya Mima ini ada saya tuh harusnya manggilnya Ayu, kakak. Apa? Kalau bahasa Bataknya apa? Eda. Kakak, inang, aku dipanggilnya Inang, Inang. sekarang. Sekarang namanya bertransformasi menjadi Inang ya kan? Supaya Nah, Bhinneka Tunggal Ika, betul. ya sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi Inang ini nak masuk Palembang Paca, apalagi kalau bahasa Batak dosa diomongin lagi ya kan? Nah, perjuangan Mima sendiri ya, perjuangan Inang sendiri. Aku kagok lagi manggil Inang-Inang ini kan. Ini sebenarnya kalau saya amati itu juga sudah lama sekali karena beliau inilah yang pertama-tama menginisiasi bersama Teten Mas Duki ya untuk ICW ya. Jadi sosok anti korupsi itu ada pada Irma Huta Barat gitu ya. Dan partai yang mengusung mengusung anti korupsi itu PSI dan di situ ada dewan pembinanya adalah seorang Irma Huta Barat. Nah, Dewan sekarang Penasehat. pertanyaannya, dewan penasehat, sorry. Nah, sekarang pertanyaannya, ini bahaya nih, bahaya tuh dalam arti aku nih sebagai kawan ya ngingeti ya, ngingeti. Ini bahaya sekali karena begitu kita masuk dalam sistem, godaan-godaan itu sangatlah besar. Gimana Mima bisa membentengi diri untuk itu dan sekarang sedang berjuang supaya lolos ke Senayan. Aku doakan ya, semoga berhasil. Mak Amin, Mano jawabnya. amin, amin. Terima kasih. Kalau dalam politik kan sebenarnya kalau diingatkan dulu saya pernah jadi juru bicara koalisi kebangsaan zaman Megawati Muzadi dan juga berada di Mega Center, ya kan? Artinya bersama Kak Taufik Kimas itu menjalankan tugas sebagai juru bicara, lalu juga juru kampanye, dan ada di dalam inner circle dan melihat bagaimana kekuasaan itu memang sangat menggoda, banyak sekali di sana kemudahan-kemudahan, kekuasaan itu dekat sekali, bahkan kita berada di dalamnya. Tapi kalau menurut saya kan kembali kepada eh, niat kita semula, sebenarnya mau apa sih? Masa iya berpolitik hanya untuk mencari uang? Kan enggak. Kalau itu kan namanya dagang, beneran dagang gitu loh. Saya pikir ada sesuatu yang lebih mulia ya dalam dunia politik yang selama ini dianggap sebagai kotor, dianggap sebagai tukang bohong, tukang korupsi, tukang tipu, sehingga anak-anak menjadi apatis. Nah, ini kan ada kegairahan baru. PSI ini ada Kaisang di sana, Brotum yang menjadi magnet terhadap anak-anak muda. Lalu lepas dari cemoohan soal Gibran, malah akhirnya kita bikin kaos tuh, kaos Samsul, asam sulfat, belimbing wuluh, bikin beneran kaos pakai gambar belimbing wuluh. Artinya ada kebesaran jiwa yang legowo menerima hinaan dan cemoohan itu, malah di embrace, malah sini ayo, hinaannya malah dibikinin kaos, malah orang bilang wah itu sih karena memang udah kebal. Oh enggak, saya bilang itu adalah bagaimana kita men-switch sesuatu yang negatif menjadi energi positif, lalu kita, ya orang haters ya tetap akan jadi haters kan. Lalu alasan bagaimana caranya untuk tidak tergoda, saya pikir itu kembali kepada tujuannya apa dulu. Tujuannya apa dulu? Kalau kita mau cari untung, masuk ke dunia politik kan salah. PSI itu membawa warna yang baru, kami tidak boleh money politik.
kami tidak boleh menyuap atau memberikan uang untuk membeli suara. Jadi membawa satu kultur nilai yang baru di dalam perpolitikan, di mana para pemilih kita itu sudah sangat terbiasa dengan serangan fajar, sudah sangat biasa dengan satu suara Wani Piro, gitu kan. Di tempat lain berbeda, tapi artinya tetap Wani Piro itu menjadi omongan yang saya dengarkan di mana-mana. Oh, datang ke sini mau kampanye Wani Piro, mau minta dicoblos Wani Piro. Jadi saya pikir kita ada di sini untuk menunjukkan bahwa kalau saya bilang ini loh, sampai kalau kita memilih hanya orang yang memberikan uang, money politics, maka berarti kita tidak punya hak lagi terhadap wakil kita itu. Tapi kalau kita pilih sepenuh hati, saya bilang sama orang-orang yang akan memilih saya ada di sini, Anda bisa bicara dengan saya, dan saya ingin supaya lebih banyak sarjana, lebih sejahtera, bisa telepon. Kalau nggak bisa hubungi saya, ada Ica yang bisa dihubungi. Artinya, membawa warna baru kepada perpolitikan dan juga cara berkampanye di Republik ini. Itu salah satu alasan kenapa akhirnya Inang ikut di dalam kontestasi. Itu pun juga dengan tugas yang 2 kali lebih berat karena partai kami belum mencapai parliamentary threshold, artinya perjuangannya 2 kali. 1, untuk mendapatkan suara pribadi. 2, untuk juga ikut memberikan lebih banyak suara bagi PSI. Itu perjuangan dari sisi seorang caleg atau politisi yang masuk partai yang dibilang partai toge, partai 0, partai bocil, tapi itu semua jadi Bikin kaos lagi, bikin kaos lagi. partai bocil. Jadi kalau soal bagaimana bisa menghadapi, sudah teruji. Kan orang bilang gini, saya ini sekalian juga nih, seru nih diajak ngobrol gini sama Bu nih. Belum duduk di parlemen, jadi bisa ngomong apa Yutovic atau hanya omon-omon. Saya bilang begini, salah. Kita itu udah ada di DPRD. DPRD DKI itu budgetnya gede. 77 triliun, hampir 80 triliun. Itu uang yang besar sekali. Dan siapa yang mengawasi uang rakyat, yang berani mengatakan ada kejanggalan? Anak muda dari PSI yang duduk di DPRD. Artinya, dia bisa melawan godaan-godaan. Itu kan nggak usah ngomong, mungkin dia dapat uang lebih banyak. Atau ikut arus. Tapi kan enggak. Ada yang namanya Anthony Winza, ada yang namanya William Sarana. Itu anak-anak muda umur 20 tahunan yang membawa warna baru. Jadi saya pikir itulah yang akhirnya menjadi daya tarik gitu loh. Beneran, ada nggak sih partai yang mau mengusung isu anti korupsi? Oh ada. Partai itu adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Lalu apa lagi? DNA-nya selain anti korupsi, anti intoleransi. Saya datang dari keluarga yang sangat beragam. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, yang menurut saya membuat hidup saya jadi indah. Karena belajar untuk respect. Nah di PSI itu kita jadi garda terdepan untuk anti intoleransi. Kalau ada yang ganggu orang beribadah, kami yang maju. Nah itu kan sampai menjadi ikon bahwa PSI itu pasti anti intoleransi. Ada Sis Grace Natali yang selalu bagian terdepan untuk anti intoleransi. Inang bawa DNA yang anti korupsi. Ini warna yang saya pikir kita sebut DNA yang membuat PSI akhirnya walaupun partai kecil tapi memiliki diferensiasi, memiliki apa sih perbedaan yang mudah-mudahan dengan prinsip itu tidak akan tergoda dan tidak akan menjadi apa sih, tidak akan menjadi beban lah kalau sampai merusak nama dengan korupsi misalkan. Jadi saya pikir nggak mungkin lah orang yang usung-usung anti korupsi lalu tiba-tiba harus berurusan dengan masalah korupsi. Itu pagar nih. Jadi semua kader-kader PSI itu kayak udah ada pagarnya. Nggak boleh intoleransi.
nggak boleh Nggak korupsi, boleh korupsi. nggak Oke. boleh money politik, nggak Mm-mm. boleh kasih uang hambur-hambur uang. Mm-mm. Jadi Bro Tum Mas Kaisang sendiri bilang kalau ada nih di antara kita yang korupsi lalu tidak dihukum tapi partai tahu, nanti saya yang ambil aja deh katanya aset-asetnya. Jadi dihukum Nah, secara partai oke. itu janji. Oke, jadi boleh dibilang kata wong Palembang nih, Mima, kata wong Palembang tahan buntu ya. Tahan buntu, Adonia, tahan buntu, tahan buntu. Kan ada dua, Oke. jangan takut miskin sama jangan takut sama orang. Kalau sudah ada pasti iya tahan buntu. Jadi nggak masalah. Dari dulu juga buntu apa-apa ya kan. Telat nggak buat seorang Irma Huta Barat yang pada umur mau 62 tahun di ujung tahun ini akhirnya masuk ke politik? Telat nggak Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 92 tahun? Saya pikir gini, seorang Mahathir Muhammad itu sudah set the set the standard higher. Jadi karena Mahathir Muhammad itu sudah menunjukkan kepada dunia bahwa 92 tahun bisa jadi Perdana Menteri, maka nggak ada alasan untuk yang kepala 6, kepala 7, kepala 8 untuk merasa tua, benar nggak? Kalau saya Semangat bilang, sesama kepala enam. yes, kan ini umurnya sama. Jadi gini, kalau aku pikir kita ini bisa menjadi tetap relevan kalau mau dengerin anak muda. Saya tuh beruntung. Saya punya anak Kevin yang juga masuk ke PSI untuk menjadi caleg. Lalu dia belajar menjadi politisi. Lalu dia menyukainya. Terus kan saya bilang, "Mah, kalau kerja di corporate kan paling gajinya tambah, uangnya tambah. Lalu cari lagi yang gaji lebih besar, lalu cari lagi apa penghasilan yang lebih besar. Kan hanya sebatas itu saja terus. Kalaupun sampai 10-20 tahun pun ya hanya jumlah uang atau jumlah perusahaannya saja yang bertambah. Tapi kalau menjadi politisi yang mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, itu kan dia dapat kesempatan pergi ke Bantar Gebang, ke tempat-tempat gang-gang yang busuk-busuk karena sampah di sekelilingnya. Lalu di tempat-tempat yang becek yang tidak akan pernah dihalami kalau dia tidak terjun ke politik. Jadi saya pikir eh, anak muda aja sekarang sudah mulai mau terjun ke politik. Saya melihat ini perubahan yang sangat menyenangkan. Karena kita belajar dari anak muda, maka kita tidak pernah boleh berhenti punya cita-cita atau mimpi, walaupun sudah kepala 6, 7, 8, atau 9 sekalipun. Jadi itu dia, karena umur 6, kepala 6, kepala 7 aja masih bisa punya mimpi. Mimpinya kan nggak usah muluk-muluk. Kalau sekarang saya mimpinya, oke, saya bahagia nih. Jadi Dewan Penasehat di PSI, anak-anak muda yang hebat-hebat, masih didengarkan pendapatnya dan masih bisa mengawasi, menjaga mereka. Itu kan seperti membuka jalan ya, buat anak sendiri, buat Mbak Vira, buat Mas Kevin, buat anak-anak yang nanti kita berdua ngeliat, wah, lihat tuh anak-anak kita, Wen. Dulu mereka alergi sama politik, sekarang semua mau terjun ke politik dan mau kerja keras. Karena untuk dipilih oleh rakyat itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Nggak Mm-mm. gampang. Orang bilang money politik gampang. Iya, adalah beberapa, tapi tidak semua. Dan saya pikir dengan bertambahnya pendidikan konstituen ya, lalu juga pengetahuan dari YouTube yang mendidik seperti ini, sosmed yang juga bisa memberikan ilmu, mereka lama-lama juga nggak mau kok dibeli dengan murah suaranya. Lama-lama juga tahu bahwa memilih pemimpin itu harus ada rasa, harus ada kriterianya. Itu membutuhkan proses dan saya menikmati proses itu. Jadi di kepala 6 ini kalau ditanya tidak merasa tua, ya enggak. Sama sekali. Tapi nggak merasa tua selama masih punya Oke. cita-cita. Betul. Jadi jangan padamkan apimu ya. Never. Jangan pernah Never. dipadam. Sekarang Ibu Weni masih punya cita-cita nggak? Masih. Ya kan? Tentu. Itu, Itulah hidup. iya. Selalu Jadi punya harapan. selalu punya harapan. Kan kita sudah saatnya untuk melihat anak-anak kita tampil. Tapi kan bukan berarti kita juga harus silam.
ya kan, jadi kayak lucu sekarang nih, kayak kayak saya tuh sama Kevin tuh bisa sama-sama pakai jaket PSI, bisa sama-sama ikut BIMTEK kampanye yang tidak pernah terfikirkan, dan itu menyenangkan sekali ternyata melakukan Hmm. itu bersama generasi muda, karena semua anak-anak yang akan maju ke dunia politik itu adalah calon-calon pemimpin kita kan, Hmm. dan sudah dimulai dengan Gibran. Oke. Oke, 30 menit lebih udah kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman di luar sana, netizen di luar sana. Kita sudah bincang lumayan banyak nih dengan seorang Irma Natalia Huta Barat. Kita doakan berhasil nih perjuangannya lolos ke Senayan. Kalaupun tidak lolos, belum saatnya, pasti ada maksud Tuhan. Tapi Ya, kalau aku sih tentu berharap betul Mima bisa masuk ke gelanggang Senayan. amin. Berjuang anti korupsi. Terima Yes. kasih banyak. Terima kasih banyak, Horas. Horas, dadah. Bye. Mua.